Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa menyapa Anda. Sekalipun hari ini kita masih beribadah online, tapi saya percaya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Dimanapun Anda berada, ketika kita mengikuti ibadah ini dengan rasa lapar dan haus, maka Tuhan akan melawat hidup kita. Nah saudara-saudara yang rindu untuk bertumbuh, ada satu wadah yang namanya Connect Group. Connect Group adalah rumah rohani bagi kita, di mana di situ kita digembalakan, kita bertumbuh dalam Tuhan. Nah bagi saudara-saudara yang ingin ikut dalam Connect Group ini, Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera dalam layar televisi Anda. Lalu yang berikutnya, ketika Anda hari-hari ini mengalami sebuah pergumulan doa, Anda yang ingin didoakan, Anda bisa isi form gms.church/form, di mana tim doa Gereja Mawar Syaron akan mendoakan Anda. Dan saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Bagi saudara-saudara yang rindu memberikan persembahan dalam ibadah ini, Anda bisa transfer di nomor rekening yang tertera di layar televisi Anda atau melalui QR Code yang ada. Tuhan memberkati kita semua. Nah, jangan ketinggalan, ikutilah channel YouTube GMS Church, di mana kita akan diberkati dengan seluruh acara yang ada di dalamnya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe, supaya Anda tidak kehilangan informasi yang ada sehingga kita bisa diberkati dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah untuk itu mari kita akan memulai ibadah kita, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami percaya hari ini Engkau hadir, hari ini Engkau akan melawat kami, Engkau menyembuhkan orang-orang sakit, menemukan jalan keluar bagi orang-orang yang penuh dengan persoalan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau beribadah dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami mau beribadah. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan berkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Welcome home. Mari kita siapkan hati memuji Tuhan. Come on. Semuanya boleh bersama-sama. Come on. Sunshine, you're the one who put the moon in the sky, in the sky. One by one you hung the stars. Nothing can compare to your great works, to your great works. The heavens show your beauty on display, parading your splendor and the great things you've done.
nations you have made will come and worship here before you, Lord. Before you, Lord. All the nations you have made will bring all praises to your holy name. Your holy name. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa. You're the one who makes the sun shine. You're the one who put the moon in the sky. In the sky. Wonder One, you hunt the stars. Nothing can compare to your great words. To your great words. The heavens show your beauty on display, parading your splendor and the great things you've done. All the nations you have made will come and worship here before you, Lord. Before you, Lord. All the nations you have made will bring all praises to your holy name. Your holy name. Come on, everybody, put your hands up in the air. Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Mari bersama-sama nyanyikan, come on! Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, oh. Jesus, you're the one. There's no one else but you. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Jesus, you're the one. There's no one else but you. Whoa, oh, oh, oh. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Jesus, you're the one. There's no one else but you. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Jesus, you're the one. There's no one else but you. Yeah. Ku hidup bukan karena melihat, namun karena iman kepadamu, Tuhan yang setia, yang selalu menjaga. Kau berkata, jangan takut, percaya saja. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan. Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Ku hidup bukan karena melihat, namun
karena iman kepadamu, Tuhan yang setia, yang selalu menjaga. Kau berkata, jangan takut, percaya saja. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan. Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Kau yang jadikanku lebih dari pemenang. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan. Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Beriku Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadikan kami lebih daripada pemenang Tuhan. Kini kami mau datang dengan hati yang terbuka Tuhan, untuk menyembah Engkau, Allah yang kudus. Thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. saat ku memuji, Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas. mari kita angkat hati kita, katakan Hatiku, oh, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, oh, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, kami puji, oh, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami pandang kekudusan-Mu. saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Mari kita angkat hati kita lebih tinggi lagi, katakan Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. saat kami menyembah, Puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami menyembah Allah yang layak, yang kudus. saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami sembah, oh, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. saat kami sembah, saat kami puji, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. mari setiap hati menyembah Dia. Kami menyembah Allah yang kudus. We worship you, Lord. Haleluya.
ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Sungguh sukacita yang melimpah ada saat kami datang ke dalam hadirat-Mu. Thank you Tuhan. Dari 6 hari kegiatan kami begitu sibuk. Hari ini adalah hari Sabat. Bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil dari kami. Yaitu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Bersabdalah Tuhan. Urapilah lidah bibir hamba-Mu ini juga. Supaya firman ini sungguh Roh Kudus terjemahkan. Sesuai dengan kebutuhan dan jatuh di tanah hati yang subur. Atas hidup para jemaat yang dikasihi Tuhan. Setiap orang yang haus dan lapar dan siap mendengarkan firman Tuhan. Boleh sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh sekali lagi sukacita banget ada di dalam rumah Tuhan buat saya. Tapi Anda dimanapun Anda berada tidak dipisahkan oleh jarak. Hadirat Tuhan juga selalu dekat dengan Bapak Ibu Saudara. Amin. Boleh lihat keluarganya yang lagi ibadah bersama. Katakan kepada mereka sukacita Tuhan ada atasmu. Yes, happy Sunday ya. Dan hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dari kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal yang ke-12. Pemberontakan Miriam dan Harun. Ya, sekali lagi firman Tuhan dari Bilangan pasal yang ke-12. Dan kita akan sama-sama baca keseluruhan dari pasal 12 ini. Di perikop ini adalah tentang pemberontakan Miriam dan Harun. Judul khotbah saya adalah tinggi hati versus rendah hati. Sekali lagi, judul khotbah saya adalah tinggi hati versus rendah hati. Anda siap saudara? Kita akan baca sama-sama 2 ayat terlebih dahulu. Ayat 1 dan 2. Nah tapi sebelumnya nih ya, ada sedikit latar belakang tentang Miriam. Flashback sebentar. Saudara ingat siapa Miriam? Miriam adalah kakak dari Musa sendiri. Miriam adalah seorang wanita yang sayang sama adiknya. Musa dan Miriam adalah kakak adik. Dan Miriam sendirilah, kalau saudara ingat, adalah kakak yang berdiri di sebelah keranjang Musa. Dan terus melihat kemana keranjang itu mengalir di sungai Nil. Karena pada waktu itu bayi-bayi Ibrani, khususnya bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Dan pada saat itu ibu dari Musa memberanikan diri karena dia lihat bayi ini. Dan Tuhan punya rencana atas hidup Musa. Dan waktu ditaruh di keranjang dan kemudian ditaruh di sungai Nil. Miriamlah yang berdiri melihat adiknya sendiri di dalam keranjang itu mengalir di sungai Nil. Nah, heran bukan? Kok di Bilangan 12 ini Miriam berontak? Apa yang membuat seorang Miriam yang adalah kakak dari Musa, yang sayang sama adiknya, kenapa dia dipenuhi dengan iri hati? Kenapa dia pahit? Kenapa dia marah? Kita akan lihat sama-sama di pasal 12 ini khususnya. Yuk kita baca ya ayat 1 dan ayat 2. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kusi yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kusi. Ayat yang kedua, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa saja? Bukankah dengan perantara kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Kita berhenti di sana 2 ayat. Miriam serta Harun mengatai. Ya, mengatai. Mereka sedang, kalau saya taruh lagi di kata yang lain, mereka sedang mengkritik Musa yang adalah pada waktu itu pemimpin dengan otoritas tertinggi di bangsa Israel.
yang memimpin mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Tanah yang baik, yang melimpah dengan susu dan madunya. Tidak gampang menjadi seorang pemimpin yang membawa begitu banyak, satu bangsa loh. Satu bangsa dibawa gitu ya. Dan asistennya adalah Harun dan Miriam ini. Dan di sini mereka mengatai dan mengkritik Musa. Kritikannya terhadap istri yang dinikahi oleh Musa. Di sini dikatakan dia menikahi seorang Kusi. Benar dia menikahi seorang Kusi. Kita nggak membahas itunya ya. Tapi ternyata apa yang menjadi kritikan Miriam bukan ada di masalah itu. Letak masalahnya bukan masalah Musa menikahi wanita Kusi. Bukan. Itu hanya awal mulanya untuk menunjukkan ketidakpuasannya terhadap kakaknya yang memiliki otoritas tertinggi dan menjadi pemimpin pada saat itu. Masalah sesungguhnya yaitu ada di ayat 2 itu. Nah ini nih mulai keluar. Dia mengatakan, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantara Musa aja? Masa cuman lewat Musa aja Tuhan ngomong? Tuhan juga ngomong lewat kita. Pada saat itulah dia menunjukkan sebuah sikap yang menggambarkan sesungguhnya kritikan itu bukan tentang wanita yang dinikahi Musa. Tapi ketidakpuasannya mulai dicerminkan. Dan apa yang Miriam cerminkan, inilah gejala yang Bapak Ibu Saudara harus hati-hati. Jagalah terhadap sikap yang kita tunjukkan tanpa kita sadari ada gejala seperti ini. Yaitu gejala yang mulai menunjukkan tinggi hati. Disinilah Miriam gagal rendah hati. Karena dia merasa dia pantas. Sekali lagi saya katakan, dia merasa dia pantas. Dia merasa dia juga bisa. Di saat itulah gejala tinggi hati itu mulai muncul. Dia bilang, masa Tuhan cuma ngomong lewat Musa? Tuhan juga bisa ngomong lewat kita. Dia mulai ngerasa dirinya juga layak. Dirinya juga pantas. Dan kemudian bawaannya jadi marah. Di sana kita bisa melihat ada bau-bau iri hati. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Sewaktu orang mulai tinggi hati, ada satu hal yang Anda bisa catat. Orang yang mulai menunjukkan gejala tinggi hatinya. Yang pertama, dia akan menuntut haknya. Dia akan menuntut haknya. Saya katakan yang pertama, sebenarnya ya cuma satu ini sih. Nggak ada yang kedua nantinya. Menuntut hak. Menuntut hak seperti apa yang ditunjukkan oleh Miriam. Yang kita bisa sama-sama take note. Kita bisa sama-sama pelajari. Kalau sudah ada contoh yang begitu berharga di Alkitab, seharusnya ini menjadi peringatan untuk kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tuhan sedang melembutkan hati saudara. Firman Tuhan ini akan berbicara, membuat hati setiap orang semakin lembut. Tuhan akan berbicara, membuat setiap orang semakin serupa dengan gambaran Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah ini nih, orang tinggi hati akan menuntut haknya. Dia akan memulai dengan yang Miriam lakukan ini adalah mencari kesalahan orang lain kemudian mengangkat diri sendiri. Dia mencari kesalahan orang lain sehingga orang lain kelihatan jatuh, kurang. Dan di saat itu motivasi hati yang salah untuk mengangkat kelebihan diri sendiri. Untuk mengangkat diri sendiri mengatakan, gue juga bisa, saya juga bisa. Atau saya bahkan bisa melakukannya lebih baik. Pada saat itu Musa adalah orang yang memiliki otoritas tertinggi. Dan Miriam menginginkannya. You know, Tuhan yang mengangkat Musa. Bukan Musa yang mau dan mencalonkan dirinya. Dari sini apa yang bisa saudara lihat. Untuk seorang diangkat, manusia tidak bisa mengangkat dirinya sendiri. Tapi Tuhanlah yang memilih dan Tuhanlah yang mengangkat. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merendahkanmu. Amin. Tapi manusia kalau berusaha untuk diakui orang, berusaha mau mengangkat dirinya sendiri, berhati-hatilah. Karena Tuhan akan merendahkan orang yang tinggi hati. Miriam menginginkan melihat Musa punya otoritas yang paling tinggi. Melihat Musa yang dipilih Tuhan, dia menginginkannya. Dan dengan
sangat tidak hati-hati. Dia jatuh ke dalam dosa iri hati, dia jatuh di dalam motivasi hati yang salah dan dia tuntut haknya. Kan saya juga selama ini ikut melayani. Kan selama ini saya juga ada di ladang berjuang bersama-sama dengan Musa. Masa Tuhan cuma ngomong lewat Musa? Kan saya juga bisa. Di saat itu dia mulai marah. Dia mulai enggak terima. Hati-hati saudara, saat bawaan kita marah-marah terus, ya kan? Jangan-jangan kemarahan kita, ketidakpuasan kita menunjukkan bahwa kita sedang memperjuangkan hak yang kita rasa kita pantas mendapatkannya. Kita layak mendapatkannya. Kita mau. Firman Tuhan mengatakan apa? Manusia tidak bisa mengambil sesuatu pun bagi dirinya sendiri kalau tidak dikaruniai dari surga. Anda dengar saudara? Kalau tidak dikaruniakan dari Tuhan, kalau bukan Allah Bapa yang memberikannya, kita tidak bisa mengambil apapun bagi diri sendiri. Apalagi dengan paksa, apalagi dengan motivasi hati yang salah. Kadang demi bisnis untuk dikenal orang, kita tidak sadar atau dengan sengaja menjelek-jelekkan reputasi bisnis orang. Mulai mengatakan barang jualannya begini begitu, yang pastinya bukan yang baik. Berhati-hatilah dengan mulut kita, karena apa yang keluar, perkataan yang keluar, itulah memancarkan hati kita. Apakah kita ini orang yang rendah hati, tahu Tuhan yang mengangkat, tidak memakai kekuatan sendiri, tidak memakai cara sendiri. Biarlah kalau memulai usaha, merintis dari awal pun, merintislah usaha dengan integritas. Dimulai dari mana? Integritas kata-kata. Nggak terpancing untuk menjelekkan toko sebelah. Nggak terpancing untuk membocorkan walaupun ya nggak menjelekkan. Saya nggak menjelekkan kok. Saya mengatakan sesungguhnya orang itu curang sama timbangannya misalnya gitu ya. Walaupun Anda tahu, tapi biarlah baiklah orang bisa menjaga rahasia orang lain gitu ya. Karena firman Tuhan juga mengajarkan kita supaya kita berintegritas dengan kata-kata dan mulut kita. Jagalah baik-baik supaya kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Apakah Anda mau diangkat Tuhan? Kalau mau, Anda harus bersedia melepaskan keinginan untuk dipuji, diakui, keinginan bahkan untuk menang di sebuah argumen gitu ya. Kalau lagi argumen gitu, apalagi kita tahu kita nggak salah. Pengen banget menuntut hak. Bapak Ibu Saudara, hak kita itu nggak selalu kok harus kita dapatkan. Walaupun itu hak, walaupun kita benar, ingat baik-baik, tidak selalu kita harus dapatkan. It's like redeem a voucher. I have to use it. Saya harus pakai voucher saya. Saya punya voucher hak nih namanya. Saya harus pakai. Waktu diperlakukan tidak adil sama orang misalnya gitu ya. Terus dipikir-pikir, kenapa saya gituin? Saya pengen marah balik nih. Kenapa tadi saya diam aja? Saudara, bersyukurlah kalau pada saat Anda diperlakukan tidak adil, ya kan? Tiba-tiba otak ini nggak nyampe. Ya, tadi nggak keburu marah, tahu-tahu udah sampai rumah baru kepikiran seringnya. Ya, beberapa kali suka begitu kan? Tahu gitu tadi saya bilang balik. Loh, dipikir-pikir saya nggak salah. Harusnya kita puji Tuhan, bersyukur. Tuhan izinkan di waktu itu Anda tidak marah. Tuhan izinkan melewati, spend a time. Karena kita tuh nggak sepenuhnya benar loh. Walaupun dipikir-pikir Anda kesal gitu ya. Kenapa saya diperlakukan sia-sia ya? Kenapa saya marah ya? Kenapa saya nggak marah tadi ya? Bersyukurlah karena sering sekali saya melewati kejadian seperti itu. Dan saya flashback, saya lihat ke belakang. Ada 1-2 hal. Namanya manusia daging ini lemah ya. Kadang saya pikirkan itu saya gregetan gitu loh. Saya rugi ya. Saya nggak menuntut hak saya. Saya rugi ya, saya nggak meluruskan yang seharusnya saya nggak salah. Tapi sampai hari ini 1-2 kejadian itu nggak membuat saya menyesal.
Saya lebih menyesal dengan pelanggaran kata-kata saya. Yang harusnya firman Tuhan katakan di dalam banyak perkataan, di situ banyak pelanggaran. Itu nyesalnya tuh lebih nyesal lagi. Tapi untuk tidak marah, gak nyesal. Daging ini ya kadang, aduh, tahu gitu ya. Waktu itu saya ada kesempatan ya udah gitu aja itu. Tapi lebih banyak bersyukurnya. Lebih banyak saya mengatakan dan saya bilang sama Tuhan, thank you ya Tuhan. Thank you Tuhan, tahan saya. Nggak ada untungnya. Walaupun saya ngerasa saya benar di dalam sebuah argumen. Terutama, suatu Anda tahu Anda benar. Maukah dan bersediakah Anda menanggalkan hak Anda? Bersediakah Anda, menjadi orang yang gak have the last word? I have to be the one who have the last word in the argument. Saya harus jadi orang yang pokoknya saya punya kata-kata terakhir baru saya puas. Sampai orang itu diam gak bisa jawab saya, baru saya puas. Ayo kita sama-sama belajar rendah hati untuk tidak menuntut hak kita. Dan berhati-hatilah sewaktu orang yang mau menang, yang mau menuntut haknya, Tuhan sendiri yang akan merendahkan orang itu. Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati. Untuk itu tinggalkanlah panas hati. Tinggalkanlah amarah itu. Hanya karena orang tidak membenarkan Anda, Tuhan tahu. Tuhan dengar. Itu kan di akhir dari ayat yang kedua. Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Yuk katakan sama-sama yuk. Tuhan mendengar. Sekali lagi katakan sama-sama. Tuhan mendengar. Sambil pegang hatinya. Tuhan mendengar. Anda rasakan damai sejahtera saudara? Tuhan mendengar. God knows. Tuhan mendengar. Dan bagi orang yang marah dengan panas hati, kadang saya heran. Sewaktu orang lagi marah, letak permasalahan di mana, nggak tahu di mana, saya sering mendengar, lu nggak tahu siapa gua. Anda juga pasti sering dengar kan? Nggak tahu deh letak permasalahannya di mana gitu ya. Simple, kadang di restoran, saya sendiri pernah mengalaminya. Ya, saya di restoran lagi minta supaya meja itu dibuka. Terus orangnya bilang nggak bisa gitu ya. Akhirnya ngomong sama minta tolong sama ownernya gitu loh. Boleh dong karena lagi social distancing gitu ya. Boleh nggak karena lagi rame di sana. Toh di sana tuh sepertinya nggak dibuka, bukan nggak dibuka ya nggak ada orangnya gitu loh. Boleh nggak di sana? Topiknya lagi minta meja, ya lagi nego baik-baik gitu loh. Tiba-tiba orang yang diajak bicara bilang, ibu nggak tahu saya siapa, saya adalah ketua klub ini. Saya bingung ya, saya bingung gitu loh. Kalau Anda di posisi saya, Anda bingung nggak? Bingung ya, saya juga nggak tahu harus jawab seperti apa ya. Saya rasa ya kayaknya pembicaraan ini nggak kemana-mana lah ya sudahlah gitu loh. Nah pada saat seperti itu, manusia lagi ingin menunjukkan dirinya siapa. Lagi ingin supaya apa yang dia mau bisa ada jalannya. Nah langsung menyombongkan diri, nggak tahu saya siapa. Ya saudara, Tuhan Yesus aja loh belum semua orang kenal, siapa kita ya gitu loh. Nah seandainya pun ya, seandainya di lingkungan tertentu Anda dikenal sama orang, diakui lah ya. Jangan lupa loh, sekejap saja Tuhan bisa buat kita tidak dikenal siapa-siapa. Sekejap saja semua itu bisa diambil dari kita. Karena apa yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara. Hanya Tuhan yang bisa meninggikan, hanya Tuhan yang bisa mengangkat orang. Kita nggak bisa mengangkat diri kita sendiri. Jadi belajarlah untuk mengeliminasi kata-kata. Ya buang dari kamus perbendaharaan kata. Lu nggak tahu siapa gua ya. Itu dibuang. Dihapus dari kamus, sudah nggak ada lagi. Lebih baik kita tahu, saya ini bukan siapa-siapa, tapi bukan dengan mental minder. Bukan mental yang kalau misalnya orang benar-benar lagi bilang, pakaianmu bagus ya. Enggak, jelek kok. Ya, jadi bukan dengan mental minder, tapi kita sadarilah, kita ini bukan siapa-siapa.
sekejap saja. Mau pencapaian kita apapun, mau kita memiliki apapun, mau pernah dipuji orang apapun, semakin dipuji sebenarnya semakin toksik sih ya. Jangan sampai lupa. Mau semuanya itu ada dalam hidup kita. Itu semua hanya kasih karunia. Itu hanya kasih karunia karena proses hidup kita masih panjang. Ya, dan di 1 Petrus kita buka sama-sama ayat tambahan ini. 1 Petrus 5 ayat 6 kita lihat sama-sama. 1 Petrus 5 ayat 6. Sejauh ini saudara diberkati, amin. Amin. Kita lihat ya 1 Petrus 5 ayat 6. Kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Pada waktunya. Pada waktu Tuhan. Pada waktu yang dipandang baik Tuhan. Bukan pada waktu saya mau sekarang. Bukan pada waktu kita. Tapi time frame-nya Tuhan. Dan kita lihat Musa sendiri pun untuk ada di otoritas tertinggi dan diangkat Tuhan. Musa sendiri pun mengalami proses. Katakan proses. Kita lanjut ayat yang ketiga. Kembali lagi ke Bilangan. Pasal yang ke-12. Ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seseorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Musa adalah orang yang lembut hatinya lebih dari setiap manusia. Wow, ini Tuhan yang puji loh. Ini Tuhan yang kasih kredit loh. Siapa yang bisa membantah? Lembut hatinya di muka bumi. But wait, bentar ya. Ngomong-ngomong nih ya, ini Musa yang sama gak sih? Ngomong-ngomong nih ya, bukankah ini Musa yang waktu marah dia lempar ya loh batunya sampai pecah? Yang punya temper. Ini Musa yang sama kan? Saudara, iya, ini Musa yang sama. Ini Musa yang sama. Yang Tuhan puji dan Tuhan katakan, ini orang lembut hati udah gak ada duanya di muka bumi. Wow. Pengen tahu gak rahasianya? Kok bisa dipuji Tuhan kayak begitu? Kok bisa dibilang lembut hatinya? Dan kalau kita lihat di translation yang berbeda, di dalam terjemahan bahasa Inggris, di New Living Translation, NLT, dikatakan Musa adalah orang yang paling humble, rendah hati. Ya, di sini terjemahannya lembut hatinya. Di terjemahan yang lain dikatakan rendah hati. Ada rahasianya. Nah ini nih, dengarkan baik-baik. Yang tinggi hati dan gejala tadi yang menuntut hak, tinggalkan. Ya, kita ambil komitmen, gak mau yang seperti itu. Nah, yang seperti apa yang Tuhan mau kita lakukan? Orang yang rendah hati adalah orang yang menanggalkan hak. Tadi orang yang tinggi hati menuntut hak. Ini orang yang rendah hati menanggalkan haknya. Musa berubah dari orang yang temper, dari orang yang marah dan dia membanting loh batunya. Dia berubah dari orang yang keras menjadi orang yang lembut. Dia berubah dari orang yang ngamuk dan gak bisa kontrol menjadi orang yang sabar, lembut, rendah hati. Dia melewati sebuah proses dan Tuhan mengangkat dia pada waktunya. Dan di saat konflik ini terjadi. Di perikop pasal 12, konflik ini terjadi. Di saat itulah pujian Tuhan datang. Di saat konflik terjadi, disitulah kehidupan orang diuji. Pengikut Kristus diuji. Sungguhkah hati kita lembut? Sungguhkah kita sudah hidup rendah hati di hadapan Tuhan? Di saat konfliklah kita diberi kesempatan untuk naik level. Dan Tuhan puji. Punya hati yang lembut atau belum punya hati yang lembut. Konflik di dalam hidup adalah proses yang baik saudara. Untuk kita belajar merendahkan diri. Saat konflik terjadi, kedua belah pihak punya kesempatan yang sama untuk mempraktekkan kerendahan hati. Dua belah pihak. Dan siapa yang akan mempraktekkan itu adalah orang yang pertama-tama melangkah satu step untuk mengampuni. Dan orang yang melangkah satu step untuk meminta maaf. Orang yang pertama itulah bukan orang yang lemah. Tapi justru orang yang pertama itulah adalah pahlawan yang akan mengalahkan kota.
Orang yang rendah hati, orang yang lembut hatinya, orang yang sabar. Mengambil langkah satu step. Enggak menuntut haknya, dia menanggalkan haknya. Dia enggak hitung-hitungan siapa benar, siapa salah. Dan di saat itu, di konflik kehidupan orang diberi kesempatan untuk mempraktekkan kerendahan hati. Orang yang mengampuni, orang yang memaafkan adalah orang yang diperhitungkan Tuhan, saudara. Dan di dalam ayat yang ketiga ini, setelah Musa dikatakan rendah hati oleh Tuhan, dipuji oleh Tuhan ya, apa yang Tuhan firmankan kepada orang-orang dan pemimpin-pemimpin ini? Kita simak sama-sama ya. Kita lanjut ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Lanjut ayat ke-9. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan perkemahan di padang gurun Paran. Tuhan berfirman, dan Tuhan sendiri yang membela Musa. Karena kenapa? Tuhan mendengar. Tuhan tahu semuanya. Tadi kita taruh di hati kita dan kita rasakan damai. Tuhan tahu semuanya. Orang yang menanggalkan haknya pertama-tama adalah orang yang tidak membela diri. Itu yang pertama. Ada 2 ya saudara ya. Orang yang menanggalkan haknya adalah orang yang tidak membela diri. Masa sih? Di sini nggak ditulis sih ya kronologisnya ya. Tapi masa sih ini tiba-tiba terjadi dalam hari itu Miriam dan Harun mengatai Musa? Saya rasa gerak-geriknya mereka dan protes dan ketidakpuasan mereka sudah dirasakan lah ya sama seorang pemimpin, Musa khususnya. Tahu lah ya kalau kakaknya tidak puas dengan dia, setidaknya tahu Tuhan mendengarnya. Musa tidak berbuat apa-apa. Musa tidak memakai otoritasnya untuk membenarkan dirinya. Musa menanggalkan haknya. Oh, saya rasakan betapa damai Tuhan mengalir dalam hati sewaktu kita percaya Tuhanlah yang membela. Trust the Lord. Percaya dan berserahlah kepada Tuhan. Tanggalkanlah hak kita untuk membela diri. Percaya kepada pembelaan Tuhan. Di dalam konflik kita sendiri punya pilihan. Saya bisa bela diri saya sendiri dan saya tahu dan saya sering dengar khotbah Tuhan membela gitu ya. Saya mau pilih yang mana? Saudara, kalau saudara pilih, aduh kelamaannya doa saya belum dijawab, saya turun tangan aja. Saya harus meluruskan ini. Saya harus do something, saya harus melakukan sesuatu. Gak sabar berserah sama Tuhan gitu ya, gak sabar nunggu. Gak bisa.
doa doang nggak bisa, saya harus turun tangan. Ya, kalau memang pilihan Anda adalah defend yourself, then God will let you defend yourself. Kalau pilihan Anda adalah saya akan bela saya sendiri, maka Tuhan akan biarkan Anda membela diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bela. Simple kan? Two choices. Simple kan? Dua pilihan. Mau siapa yang bela? Tuhan tidak share. Tuhan sendiri dengan kuasanya. Tuhan sendiri adalah hakim yang adil. God doesn't share the court. Tuhan gak share pengadilan. Tuhanlah yang mengadili. Tuhanlah yang membela. Jadi Anda mau yang mana? Anda turun tangan atau Tuhan yang campur tangan? Kalau saya pilih dong Tuhan yang campur tangan. Tuhan yang campur tangan. Musa gak pakai otoritasnya. Tuhan sendirilah yang berbicara. Tuhan yang bela Musa. Tuhan tanya kepada mereka, kalau ada seorang nabi, ya, maka aku akan menyatakan diriku kepadanya. Dalam penglihatan aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Kalau kepada Musa nih ya, wow, Tuhan jelaskan dan Tuhan bela. Inilah pembelaan Tuhan. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Dan mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Dalam terjemahan yang lain, I trust Moses. Orang yang rendah hati akan mendapat kepercayaan. Orang yang rendah hati akan berbicara hadap-hadapan dengan Tuhan. Karena tidak ada halangan motivasi. Karena tidak ada keakuan yang tinggi. Karena tidak ada less of me and more of you. Orang yang rendah hati, aku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Maka tidak ada halangan apapun untuk Tuhan datang hadap-hadapan dan berbicara. Untuk merasakan hadirat Tuhan. Orang yang mau mengambil satu langkah terlebih dahulu untuk meminta maaf. Satu step terlebih dahulu untuk mengampuni. Akan berbeda kepada orang yang masih enggak. Not this time. Kali ini enggak banget gitu ya. Biarpun orang ini tetap ke gereja, tetap saat teduh, tetap memimpin, tetap menjadi figur yang dipanggil sebagai ketua kelompok sel. Apapun itu yang dilakukan secara rohani, apapun itu tetap orang ini dibedakan oleh Tuhan. Tuhan tidak bisa percaya. God cannot trust. Dan bagaimana Tuhan bisa berbicara hadap-hadapan. Suatu hati orang tidak mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Bagaimana? Tuhan adalah kudus. Suatu kita datang menghampiri Tuhan. Dan kalau Anda rindu merasakan hadirat Tuhan. Anda rindu mengutamakan dia lebih dari apapun. Dan Anda tahu di dalam hadirat Tuhan. Lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Anda tahu itu. Anda pernah mencicipinya. Hiduplah rendah hati. Selalu pilih untuk hiduplah rendah hati. Hiduplah tanggalkan hakmu. Biarkanlah Tuhan yang membela. Pada waktunya Tuhan yang akan mengangkat. Musa gak peduli sama reputasinya. Pada saat dia tahu dia dikatai oleh kakaknya sendiri. Dia gak peduli sama reputasinya. Dia gak bingung ini gosip udah sampai kemana ya. Dia gak bingung bagaimana ya penilaian orang terhadap saya ya. Gitu. Dia gak bingung, tapi dia lebih peduli sama keadaan kakaknya. Dia lebih peduli kakaknya yang kena kusta oleh karena murka Tuhan. Waktu Tuhan meninggalkan dengan awannya terangkat, pada saat itu putihlah seluruh tubuh Miriam. Dan Miriam kena kusta oleh karena murka Tuhan. Dan Harun mengatakan, Tuhanku janganlah kiranya hal ini menimpa kami oleh karena kebodohan kami, oleh karena dosa kami. Harun meminta petisi kepada Musa sebagai pemimpinnya. Dan Musa menunjukkan sikap teladan yang kedua di dalam menanggalkan hak. Tadi yang pertama saya katakan menanggalkan hak, tidak membela diri sendiri. Dan yang kedua yang ditunjukkan oleh Musa di dalam menanggalkan haknya adalah tidak membalas. Tidak membalas. Walaupun ada kesempatan. Walaupun
Di saat itu kamu punya hak dan kamu udah kesempatannya untuk mengatakan I told ya. Ya. Itu artinya kayak tuh kan atau tahu rasa gitu ya. Di saat ada kesempatan untuk membalas, di saat itulah hati kita diuji. Apakah sungguh kita memilih untuk hidup dengan rendah hati, tidak menuntut hak kita dalam sebuah konflik di tempat ini yang kita sama-sama baca adalah Musa tahu kalau Miriam dan Harun sedang memberontak. Tapi dia tidak peduli reputasinya. Dia tidak peduli, oh saya sebagai pemimpin berani-beraninya kamu mengatai saya. Nih tahu rasa sekarang Tuhan menghukum. Musa tidak melakukannya karena dia orang yang lembut hatinya. Karena di muka bumi ini dia adalah orang yang paling lembut hatinya. Dia memberikan teladan rendah hati. Dan dia tidak membalas. Saudara, dalam kehidupan kita juga Bapak Ibu, sewaktu Anda berhasil itu dengan jerih payah dan pastinya Tuhan yang membuat berhasil, gak pernah kita bisa mengambil sesuatu pun bagi diri kita sekali lagi kalau itu tidak dikaruniakan dari surga. Janganlah terpancing untuk menunjukkan orang yang pernah memperlakukan kita secara tidak adil. Dulu ya, waktu saya susah, saya gak tahu harus minta tolong sama siapa. Padahal keluarga saya minta pinjaman tapi saya dipersulit. Saya diceramai panjang lebar. Ini juga menjadi sebuah pelajaran. Sewaktu orang susah, tolong saja. Sewaktu orang susah dan sewaktu orang lagi menemui jalan buntu, orang paling membutuhkan uluran tangan, bukan ceramah. Sering sekali kita rasa, oh kalau kamu minta tolong sama saya, ya hak saya untuk mengasih tahu kamu kalau kamu tuh salah. Hak saya untuk kasih tahu kamu, kenapa kamu sampai jatuh hari ini ya karena lu begini, lu begini, lu begini. Ya, tapi bagi orang yang dikasih tahu pun kita harus punya hati yang mau diajar, mau dikoreksi. Tapi sebagai orang yang rendah hati dan lembut hatinya, sewaktu orang jatuh, sebenarnya orang yang salah itu nuraninya tahu dia salah kok. Sebelum kita highlight pakai stabilo, kamu sih bandel. Sudah dibilang berkali-kali, lu tetap aja kayak begitu. Lu tetap aja milihnya jalan seperti itu. Nah sekarang lu lihat kan, kalau dulu dikasih tahu kamu nggak mau dengar, sekarang lu udah tahu kan lu salah kan? Orang itu tahu kok dia salah. Dan orang itu sudah mengumpulkan keberaniannya datang minta tolong itu dengan ancang-ancang, ya sudahlah. Waktu aku minta tolong pasti akan diungkit, dulu sudah pernah dikasih tahu dan saya nggak pernah mau dengar. Nurani orang itu tahu kalau dia itu salah. Nurani orang itu udah siap diomongin juga nggak apa-apa. Tapi apa salahnya? Sebagai orang yang lembut hatinya, sebagai orang yang diberi belas kasihan oleh Tuhan, tolonglah orang. Malah dengan uluran tangan, orang akan lebih merasakan kasih Tuhan. Dan dengan kebaikan dan dengan kasih, orang lebih bisa berubah daripada dengan kekerasan dan dengan amarah. Dengan kasih, peluklah sesama kita, peluklah saudara, peluklah keluarga kita. Lebih cepat, terburu-burulah di dalam menolong orang, bergegaslah di dalam mengulurkan tangan, tapi berlama-lamalah di dalam memprotes. Tahanlah di dalam kata-kata supaya tidak dilontarkan kata-kata yang supaya tahu. Nah, melewati satu saat, sudah susah ya waktu itu minta tolong. Akhirnya oleh kasih karunia Tuhan, usahanya berhasil. Usahanya sudah diberkati gitu ya. Ingat, jangan membalas. Rendah hatilah terus. Karena di mana posisi sekarang kita diangkat Tuhan itu belum ada apa-apanya. Tuhan akan memberikan pengaruh yang lebih besar. Tuhan akan mengangkatmu lebih tinggi lagi. Dan bukan masalah posisi dan seberapa besar dan kepercayaan di dunia ini. Tapi satu hal yang adalah bagianmu yang kamu tidak mau
diambil daripadamu, Anda harus tahu bagian itu adalah dipercaya Tuhan. Dipercaya Tuhan. Betapa berharganya orang yang dikatakan, yang Tuhan mengatakan, aku mempercayainya. Seperti Musa. Tuhan mengatakan, aku berhadap-hadapan muka dengan dia. Tidak ada teka-teki. Langsung Tuhan ngomong. Wow, apa yang lebih berharga? Dari promosi demi promosi di dalam kerjaan. Dari reputasi demi reputasi. Pengakuan demi pengakuan. Pujian demi pujian. Apakah yang lebih berharga? Daripada Tuhan Allah Bapa sendiri mengatakan, aku mempercayaimu. Anda di posisi manapun saudara, Bapak Ibu. Tempat itu belum ada apa-apanya. Seberapa besar pun pengaruhmu, seberapa besar pun pencapaianmu, Bapak Ibu Saudara, itu belum apa-apanya. Karena sampai akhir hidup kita lah, kita akan berhadapan dengan hakim yang adil. Satu-satunya hakim di tata putihnya, Tuhan Yesus. Karena di saat itulah akan dilihat apakah Anda sudah hidup dengan rendah hati. Kita buka di ayat terakhir, Lukas pasal 14 ayat 11. Kita lihat Lukas pasal 14 ayat 11. Kita baca ya dalam hitungan ketiga. Dan suara yang kenceng ya, sampai telinganya mendengar, membangkitkan imannya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayat ini bisa dihafal, dipegang sehari-hari. Ingatkan, menjadi alarm 24 jam. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Peringati diri sendiri setiap hari. Dan kita lihat di akhir daripada pasal 12 ini, apa yang terjadi kepada Miriam yang pada waktu itu motivasi hatinya salah. Dia menuntut haknya dengan tinggi hati, dan saat itu hakim yang adil itu, Tuhan akan merendahkan orang yang meninggikan dirinya. Dan di saat itu, di culture, di budayanya bangsa Israel, orang yang dikucilkan itu paling memalukan. Orang yang kena kusta itu diisolasi, dikatakan najis dan malu. Dan pada saat itu Tuhan merendahkan Miriam. Ada satu periode waktu orang yang ditinggikan direndahkan Tuhan. Dan pada saat itu Miriam dikucilkan keluar tempat perkemahan. Baru kemudian bolehlah ia diterima kembali. Selama 7 hari dia dikucilkan. Suatu Tuhan yang membela, Tuhan akan mengangkatmu. Tapi kalau waktu kita meninggikan hati, menuntut hak kita, motivasi hati yang salah, berhati-hatilah, Tuhan akan merendahkan. Tapi kalau Tuhan yang membela, Tuhan tidak akan mempermalukanmu. Biarlah ada damai sejahtera Tuhan yang mengalir saat ini. Anda tahu, rendah hati bukanlah sebuah kelemahan. Rendah hati bukanlah orang yang kalah. Enggak, saudara. Tapi rendah hati membuat Anda menjadi orang kesukaannya Tuhan. Orang kesayangan dan orang kepercayaan Tuhan. Dan teladan yang terutama ada di Alkitab adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia menjadi rupa seorang hamba. Menanggalkan mahkotanya, seorang putra mahkota surga. Dia menanggalkannya, mengambil rupa seorang hamba. Datang ke dunia ini. Tuhan yang dimuliakan di tahtanya. Semua malaikat memuji dan menyembah dia. Mengambil rupa seorang hamba. Saudara, kalau Tuhan Yesus yang adalah penembus dan juru selamat kita sendiri memberikan contoh ini, harusnya kita jangan bilang susah. Ngomong sih gampang. Ini gak pakai ngomong. Ini diteladani oleh Tuhan Yesus. Yang adalah juru selamat yang mengasihi kita dengan segenap hidupnya. Mengalahkan maut oleh karena
Dia memikirkan Anda dan saya. Oleh karena Anda dan saya, Dia mengalahkan maut. Maka saudara, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang sukar untuk Anda bersama dengan Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu berjalan di depan. Tuhan tahu rasanya. God knows how you feel, my brother, my sister. Tuhan tahu apa yang Anda rasakan sekarang ini. Kekecewaan yang Anda rasakan sekarang ini. Kemarahan, hati-hatilah jangan terjerumus masuk ke iri hati. Itu akar kepahitan. Itu akar yang membawa Anda nanti menjadi tinggi hati. Jangan sampai nanti Tuhan rendahkan. Dengan kekuatan Tuhan, melangkahlah dengan keberanian dan komitmen. Dan katakan, Tuhan, aku mau mengampuni. Atau Tuhan, aku nanti jadi orang yang pertama meminta maaf dahulu. Di dalam konflik yang terjadi sekarang, jangan berlama-lama lagi. Karena rugi saudara. Di depan Tuhan sudah ada plan, damai sejahtera, kasih Tuhan yang melimpah, sukacita tanpa ada ganjalan. Itu sedang menanti-nantikan untuk Anda menikmatinya secara penuh. Buah-buah roh itu untuk Anda nikmati secara penuh. Tapi oleh karena Anda tahan-tahan langkah Anda. Enggak, masa gue lagi yang minta maaf? Ambillah keberanian dengan kekuatan dari Tuhan. Dengan kasih karunia dari Tuhan. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Rendahkanlah sekali lagi. Dan katakan, thank you Tuhan Yesus. Oleh karena Tuhan Yesus sudah berjalan terlebih dahulu di depan. Mengambil rupa seorang hamba. Apalagi saya. Siapa saya ini orang berdosa? Saya enggak layak diampuni. Saya enggak layak ditebus dengan darah yang mahal. Tapi demikian pun saya diampuni. Setelah diampuni saya berdosa lagi enggak? Masih. Namanya masih hidup dalam daging. Masih bisa jatuh dalam dosa. Jangan sengaja. Oleh karena darah Tuhan Yesus mahal, jangan ulang-ulangi lagi. Tapi bisa gak jatuh dalam dosa? Bisa. Makanya harus dijaga dengan hati-hati, dengan membaca firman Tuhan. Dengan darah yang mahal, diampuni. Jatuh, diampuni. Gak layak. Untuk itu, jadilah rendah hati kita yang gak layak ini aja diampuni, dikasihi, diangkat, dipercayai, ditinggikan apalagi. Aduh saya pikir-pikir ya. Gak masuk di logika saya. Kebaikan Tuhan itu gak masuk di logika saya. Gak bisa saya selami. Tapi kalau memang saya bisa usahakan. Kalau memang bukan dengan kekuatan saya. Bukan mengandalkan saya ini bisa. Sangat jauh dari sempurna. Kalau bisa sangat tidak bisa. Tapi dengan kekuatan dari Tuhan. Saya mau belajar merendahkan diri. Saya mau menanggalkan hak saya. Saya mau Tuhan yang bela perkara saya. Saya mau mengasihi dan saya menolak untuk membalas walaupun saya ada kesempatan. Saya boleh minta tim praise and worship naik bersama-sama. Kita datang menghampiri Tuhan, kita sembah Dia. Dan saya berdoa, biarlah di dalam hadirat Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Sekali lagi, hati yang keras dilembutkan. Sekali lagi, hati yang marah, kecewa. Tuhan berikan kelegaan orang yang berbeban berat. Tuhan angkat. Dan dengarkan. Tuhan tahu semua itu. Dan di ruang doamu, Tuhan dengar semua seruan doamu. Pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya. Pada waktu Tuhan. Mari kita lulus dalam proses dulu. Kita lulus dulu dalam waktu menanti-nantikan pembelaan Tuhan. Kita hampiri Dia. Kita sembah Dia. Haleluya. Bila hati terasa berat, Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman,
mari datanglah. Amin. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Thank you Tuhan. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari Bapak Ibu, datang, bawa hatimu. Bila hati Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, Mari datanglah. Dia Allah Bapa yang baik, Dia bela perkaramu. Dia selalu Pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Rendahkan hatimu, sujud di altarnya.
sendiri. Tidak lagi menimbang perkaramu dengan kekuatanmu sendiri. Tapi rendahkan hatimu terhadap Tuhan. Aku tidak mau mengandalkan kekuatanku sendiri lagi. Tapi aku mau melakukan bagianku untuk menyenangkanmu. Aku mau mengampuni. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda menyimpan rasa kecewa terhadap seseorang, ini saatnya ampuni orang itu. Dan bisa jadi orang itu adalah orang yang terdekat, keluarga sendiri. Saat ini kalau orang itu ada di kanan, di kiri, ada di ruangan yang sama, mari ambil tindakan, jadi pelaku firman. Hampiri orang itu, katakan maaf ya. Inisiatif untuk mengatakan maaf, untuk mengatakan maaf. Inisiatif untuk mengampuni, datang orang itu dan ucapkan berkat, ucapkan berkat. Apakah anak kepada orang tua, bahkan orang tua kepada anak pun, waktu marah sempat main tangan, sempat pukul. Ambil waktu ini saudara, saya minta. Oh, hadirat Tuhan saat ini memenuhimu, melawanmu.
penuh dengan kasih-Mu, Engkau mendidik anak-anak-Mu. Selalu gada dan tongkat-Mu yang selalu menggiring kami. Ajar kami Tuhan jemaat-Mu, bawalah kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Biarlah hari-hari kami dipenuhi dengan hadirat-Mu, berhadap-hadapan, berjumpa dengan Engkau. Penasehat ajaib. Oh Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Mari kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita taruh tangan kita di dada kita masing-masing. Kami berterima kasih Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan. Dan biarlah itu menjadi benih yang berkuasa untuk tumbuh di dalam kehidupan kami, mengubah diri kami Tuhan. Biarlah Engkau meteraikan itu di dalam tanah hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan sekarang saudara sekalian, angkat tanganmu dan terimalah berkat ini. Bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Bahwa Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, Amin.